sosok perempuan. Mulutnya menyaringi lebar segini. Aku lihat di belakang sana gede banget. Sebuah perumahan yang berada di bilangan Bintaro, Jakarta Selatan disinyalir sebagai tempat makhluk tak kasat mata bersarang. Warga sekitar kerap menamai perumahan ini sebagai Komplek Jerman. Alasan dinamai Komplek Jerman bermula dari banyaknya warga asing terutama kawasan Eropa yang bermukim dan tinggal di perumahan ini. Ya di sini Bang, di Komplek Jerman ini, Bintaro Permai, tapi panggilannya Komplek Jerman. Banyak penunggu orang Jerman ya dulu katanya mah. Dulu kan ini penghuninya orang-orang bule, dulunya. Waktu itu kejadian kerusuhan, jadi orang-orang bule pada lari ke daerahnya, luar negeri, ya balik kampung lah ibaratnya gitu ya. 98 kalau nggak salah 30 tahun berarti ya. Berbagai cerita mistis pun akhirnya menyelimuti bangunan yang berdiri di tahun 1970 ini. Kayak orang nangis, pernah kayak orang ketawa, kadang suara assalamualaikum, pas dilihat nggak ada orang. Terus sering kayak orang menggeram. Waktu saya naruh mobil nih, nama saya dipanggil. Saya langsung hibrid, langsung kabur. Mulai dari sosok siluman ular serta kakek tua yang disinyalir menunggu sebuah pohon beringin tua nan besar yang berada di area pekarangan salah satu rumah yang ditinggalkan. Ya kadang-kadang ula gitu ya, ula-ula gede lah gitu ya. Gitu. Ya kadang-kadang di jalan sini juga nih banyak ula melintas. Ya saya diemin aja udah. Ya sosok nenek-nenek di nomor 10, nomor 12 tuh dulu. Ada anak kecil, kepalanya botak gitu. Serta adanya sosok penampakan wanita yang konon menurut warga sekitar ialah bekas pembantu di salah satu rumah tersebut yang mengakhiri hidupnya karena depresi hingga berujung gantung diri. Dia putus asa, dia gantung pakai kayak ikatan tagen gitu. Lantas apakah penelusuran kami malam ini menemukan alasan lain dari alasan yang ada tentang kepergian para warga asing tersebut? Atau semua kejadian mistis yang ada dimulai dari terbengkalainya tempat ini? Oke Ruth, sekarang udah jam 9 malam dan kali ini kita akan Ada yang menarik, salah satunya. maksud kamu yang menarik itu sosoknya atau cerita di balik rumah ini, Ruth? Dia punya cerita. Ada beberapa di sini yang punya cerita menarik. Salah satunya ini. Apa, Ruth? Coba lihat deh, pohon yang ini. Ini pohon beringin. Ini benar-benar pohon beringin yang pastinya sih ya. Bilangnya sih katanya perumahan ini tuh dari tahun 70-an, Ruth. Tapi nggak ditempatinnya mulai dari tahun 90-an. Tapi menurut aku sih kalau pohon segede ini, Ruth,
Gak mungkin dari tahun 90-an, ini pasti udah lama pohonnya. Gimana menurut kamu? Itu ada banyak sekali makhluk halus yang bertengger di sana, yang menjadikan rumah di pohon itu. Nah, salah satu yang saya tangkap ada sosok ular, siluman ular di sini. Siluman ular? Dia kan ibaratnya bentuknya seperti ular, tapi nanti kalau dia digangguin dia kayak bentuk orang, kayak kakek-kakek gitu pakai tungket. Saya udah pernah lihat di pohon ini. Sebenarnya ular itu datang dari sebuah sungai. Sungai itu nggak jauh dari sini. Coba Ruth. Dia datang dari sungai, tapi sungainya tepatnya persis di mana saya kurang tahu. Tak memerlukan waktu lama, Rudi mencoba mencari asal-usul siluman ular. Oh, ini dia sungainya. Oh my. Iya benar lagi. Sungai. Ada sungai di sini. Sebaiknya hati-hati, takutnya di sini ada ular betulan ya, ular Iya. berbisa. Jadi dia arahnya dari, maksudnya rumahnya dari situ terus kemudian tinggal di sini. Ular itu datang dari arah sungai. Jadi dia memang sebelumnya itu di sungai ya. Nah, kemudian dia menempati tempat ini dan dia sangat agresif, sangat berkuasa, bahkan makhluk-makhluk lain aja dia sikat gitu, dia hajar. Dia sangat mendominasi di sini. Oke. Dia kan mungkin ada orang mau bagaimana nggak mau benar gitu, nggak jahat kan. Nah dia nggak tanpa izin saya lagi, jadi dia nggak terima. Jadi orang itu digangguin gitu. Ruth, aku pengen tahu ini tuh sosok ularnya tuh kayak gimana Ruth bentuknya? Ularnya itu memang besar, dia kepalanya sebesar ini. Hah? Sebesar ini kepalanya. Itu baru kepalanya aja. Itu kepala sebesar ini. Dan panjang itu sekitar 20 meter. 20 meter? Warnanya hitam, sisiknya itu hitam agak mengkilat hijau di pinggir-pinggir sisiknya itu kayak semacam ada toska ya, hijau toska gitu. Warnanya seperti itu mengkilat. Dan dia itu suka jalan-jalan di pinggir-pinggir rumah ini. Tapi ini kita memang lagi ngomongin ular itu, tapi yang datang ke kita ini wujudnya ini beda. Jadi kita ini lagi dilihatin sama beberapa sosok di sini. Ada sosok kakek-kakek. Kakek-kakek itu dia keriput seluruh tubuhnya. Dia ada di sana. Matanya nyala merah. dia pernah nggak mengganggu atau menghasut orang-orang yang tinggal di sini? Apalagi yang tadi aku bilang ada banyak orang Jerman yang tinggal di sini. Ada. Ada. Orang-orang itu dibisikin. Banyak yang diantara mereka yang terpengaruh ular itu jadi depresi. Ada juga yang jadi temperamen. Ada juga jadi kayak punya hasrat menggebu-gebu. Egoismenya jadi tinggi. Itu disebabkan karena si ular itu. Ada yang sampai ini nggak mencelakakan nyawa kayak gitu tuh ada juga nggak? Mencelakakan iya, tapi nggak secara langsung. Jadi lewat emosi. Oke, berarti ular ini tuh yang terkuat di... Ini tiba-tiba ada suara riuh sebelah sana. Berarti ular ini adalah sosok yang terkuat di sini ya, Ruth. Dan dia bisa dibilang mungkin paling lama di sini. Dia atau gimana? penguasa di sini. Penguasa di sini. Dia memang yang paling kuat di sini. Tapi ada juga yang lain. Sebenarnya dia nih netral sosoknya. Jadi di sana itu ada kakek-kakek. Kalau memang kita tahu kakek-kakek ya kakek-kakek gitu kan. Tapi yang ini memang matanya itu merah nyala. Kayak kakek tapi matanya benar-benar merah nyala dia. Kayak sorotan lampu. Dia jahat. Dia sebenarnya dibilang jahat enggak, dibilang baik pun enggak. Dia netral, biasa-biasa aja. Kami pun berusaha mendekati pohon beringin tua yang besar menjulang di pekarangan rumah. Kakek tadi itu, dia memang ngeliatin kita dari tadi sana. Dia memperhatikan kita.
di balik pohon itu. Ada di balik pohon itu dia. Oke, di sana ini ada mata gede banget. Mata kakek-kakek itu Muncul bukan. Ini beda lagi. Ini ada sosok tinggi besar hitam ya kan? Hitam raksasa. Ini matanya besar sekali Ada di di sini. mana? Di sini. Ya, mata saya jadi kayak nggak fokus sama kakek-kakek itu, kaget sumpah ngeliat Tiba-tiba dia. muncul dia. Dia ya besar sekali, dia tiba-tiba muncul. Ini nih sosok yang Aduh, Rudy Sebentar. ke distract ini. Maaf ya, Rudy ke distract. Yang ini berarti ini matanya itu mirip Kuat barong Bali. Kamu tahu kan barong Bali? Rambutnya itu berantakan, acak-acakan gitu. acak-acakan. Dia bibirnya lebar sekali, bibirnya lebar, giginya runcing dan ada netes darah dari ujung mulutnya. Ya, Ruth, gimana kalau kita lanjut lagi? Tapi sebelumnya saya pengen coba berkomunikasi dengan mereka dulu supaya di sini nggak ada salah paham kalau Iya. kita datang ke sini untuk baik-baik. Ya, itu wajib sih, harus. Jadi tadi ini juga hewan-hewan yang ada di sini langsung ngerasa nggak tenang, Ruth. Saya minta waktu sebentar. Oke. Rudy kembali mencoba berkomunikasi dengan berbagai makhluk yang ada guna memperlancar penelusuran kami malam ini yang sebelumnya banyak terjadi gangguan. Gimana, Ruth? Oke, kita bisa lanjut penelusuran. Duh, saking nervousnya perut aku sampai sakit. Udah deh, yuk lanjut. Wah. Jadi Ruth, rumah ini tuh udah dari tahun 90-an tuh nggak ditinggalin. Jadi ini udah terbengkalai lama. Dan dulunya kan ditinggalin sama orang-orang Eropa, orang Jerman lebih tepatnya. Sosoknya itu marah sama kita. Jadi Kenapa? mereka mulai membanting-banting beberapa benda. Dari tadi. Iya, karena memang walaupun kita datang ke sini secara baik-baik, kita juga udah ngomong baik-baik, tapi kan ada beberapa juga yang masih nggak suka gitu loh. Udah kelihatan banget kalau rumahnya terbengkalai. Ruth, kamu yang di depan. Aku nggak mau di depan. Duluan. Permisi. Assalamualaikum. Penelusuran pun berlanjut dengan mulai memasuki rumah yang terbengkalai ini. Ini bau apa? Bau dupa. Kok bisa tiba-tiba ada bau dupa? Ini ada banyak pasang mata, lihat. Tapi sebentar nih, ini ada yang menarik. Itu lihat. Hmm. Coba kamera nyorot ke sini. Kenapa? Coba kamu ke sini, jalan ke sini, jalan ke sini. Lagi. Nggak apa-apa, ke sini. Nah, kemudian, oke, tangan kamu boleh ke sini. Oke. Apa? Jadi kotor. Coba pegang. Kamu lagi pegang kepala nenek-nenek. Ini memang bekas hordeng, memang kain hordeng. Tapi kamu tahu di dalamnya ada nenek-nenek, ada sosok nenek-nenek yang Maksudnya? tinggal di dalam sini. Kayak gimana? Lu sosok nenek-nenek. Nenek-nenek itu dia tingginya segini. Ya. Dia pakai kain jarik, mirip jarik itu. Dia pakai kebayanya lusuh. Kemudian rambutnya dicepol, putih rambutnya. Dia jalan bongkok, tapi dia jarang sekali keluar dari sini, sangat jarang. Jadi tinggal memang di sini, dalam sini. Makhluk halus juga bisa tinggal dalam apa-apa tadi kain. Ruth pegang itu. Gak apa-apa sih. Tapi ya itu mungkin kamu bisa cerita sensasinya ketika megang si kepalanya gitu. Kurang lebih sama kayak yang tadi aku bilang waktu kamu bilang aku katanya megang ular itu. Rasanya merinding dari tangan yang aku pegang, tapi cuma sampai ke dada, Ruth.
ada sosok yang jalan memang, langkah kaki. Langkah kaki ini perempuan. Apa? Sosok perempuan. Oke. Sosok perempuan kayak gimana, Ruth? Perempuan itu dulunya adalah Mas, ada kayu ini nanti kena kepala kamu. Hati-hati ya, ini kayu ini benar-benar bahaya loh. Ini bisa jatuh kapan pecahan aja. triplek ini. Sorry aku potong tadi aku ke distrik. Oke. Gimana? Ada sosok perempuan? Si perempuan itu mendekat. Perempuan itu mendekat. Nah, ini semakin dekat nih. Di mana perempuan. dia? Di Perempuan. mana dia? Jangan di dekat aku. Jangan di dekat aku. Ya memang di samping kamu persis. Belum lama kami berada di dalam rumah ini, perhatian saya teralihkan dengan sosok yang seolah berjalan dari arah belakang. Kamu tahu, dia ini dulunya sosok yang patah hati, depresi. Jadi dia ini punya kisah asmara yang rumit. Dia mau cerita sama kamu, Ruth. Dia punya kisah asmara yang rumit. Jadi rambutnya ini acak-acakan panjang segini. Dia tingginya segini. Segini aku berarti. Dia tingginya segini. Iya. Terus Tapi kondisinya sekarang dia itu melayang. Kakinya ngangkat begini. Lehernya patah. Dia mati gantung diri. Dia katanya sih putus asa dianya, jadinya dia gantung diri. Si perempuan itu dulu dia punya kekasih yang lama ditunggu, kemudian dia nggak datang-datang lagi. Nggak datang-datang lagi. Ya, jadi dia itu patah hati karena kekasihnya itu nggak pulang-pulang dan akhirnya dia bunuh diri. Nah, dia ini jahil. Dia jahil, dia beberapa kali menampakkan diri ke orang-orang yang ada di sekitar sini. Dia adanya dekat di depan sama dekat pintu itu apa tangga. Dia kepalanya itu bergeser, bisa mutar 360 derajat. karena gantung diri itu tadi. Karena lehernya patah. Kenapa sih harus kamu deskripsiin Dia itu? melayang. Dia naik ke atas. Dia naik ke atas. Di atas. Emang di atas ada lantai lagi? Ini tingkat ya? Tadi sih Ada ya, saya Kak? lihat tangga di sebelah sana. Di sana. Coba, yaudah cari tangga. Sosok makhluk perempuan tersebut membuat kami mencoba bergegas ke lantai 2 rumah ini. Meski harus berhati-hati dengan tangga melingkar yang kondisinya lapuk akibat tetesan air dari atap yang bocor. Rongsokan banget rumahnya udah. Oke, si perempuan itu dia jalan. Kak, Sebentar, saya coba mencari tahu di mana dia berada. aku langsung deg-degan banget. Aduh, kenapa di lantai 2 ini? Di sebelah sana. Kayak pekat banget. Di sebelah sana. Itu kamar ya? Kamar tidur ya? Ya, iya. Ya. Ruth. Tadi saya kaget karena saya menangkap sesosok bapak-bapak. Ini bapak-bapaknya bule, itu kan? Itu di sebelah sana tadi dekat itu. Di sana ada dipan ya. Ada dipan. Apakah itu orang Jerman yang dulu, Ruth? Siapa dia, Ruth? Aduh, pelan-pelan dong, Ruth. Oke. Ini bapak-bapak ini dia perawakannya tingginya segini. Dia badannya itu agak kurus ya, tapi dibilang kurus nggak kurus banget. Kulitnya itu putih pucat. Dia pakai bajunya itu hitam, pakai kemeja hitam.
dan celana panjang coklat. Kalau dari cara berpakaiannya sih kayak orang Eropa banget, Ruth. Eropa banget. Apakah dia dulu pernah tinggal di sini, Ruth? Ini salah satu orang yang ada hubungannya dengan pemilik rumah ini. Oh ya? Orang Jerman, Ruth. Entschuldigung. Kenapa? Ini ada beberapa makhluk di sini dan si perempuan itu sekarang sedang berada di situ. Si perempuan. Ih, Apa kamu kenapa? kayak apa ya? Energi lain yang tiba-tiba mengganggu saya. Jadi saya rasa seperti ada geli-geli gimana gitu ya, kayak semacam ada yang membelai leher gitu. Oh iya benar, ada cermin di sini. Ini ada cermin. Ada Jadi si wajahnya. perempuan itu lagi menghadap ke cermin, tapi mukanya itu sedih, sangat sedih sekali, dan kadang dia menggerakkan kepalanya itu kemana-mana nggak karuan. Saya bilang ke dia, kenapa sih kamu makin lama makin serem? Memang nggak bisa biasa aja gitu. Iya, benar. Kenapa harus bentuknya seperti itu? Tiba-tiba palanya copot. Saya bilang ke dia, kenapa sih kamu makin lama makin serem? Memang nggak bisa biasa aja gitu. Iya, benar. Kenapa harus bentuknya seperti itu? Tiba-tiba palanya copot. Tuk, Itu jatuh. dia sendiri yang lakuin itu. Dia yang jatuhin. Ini oke. Sebentar, dia kemana ini? Kenapa? Dia pindah rumah. Dia pindah ke sana. Dia jalan ke sana tadi. Dia yang ke sana. Ada lagi Tadi di sana? bapak-bapak yang ini juga, dia tadi pas waktu kita mendekat ngobrol sama dia, bapak-bapak ini juga ke arah sana juga. Coba kita lihat ke arah sana, kenapa mereka pada ke sana? Oke, pelan-pelan. Kamu duluan, Ruth. Aku nggak mau di depan. Kami pun melanjutkan penelusuran ke ruangan lainnya yang memiliki hawa yang pekat. Saat kami sedang melihat beberapa barang peninggalan yang ada di kamar, tiba-tiba Rudi merasakan suatu energi yang seolah mengganggu penelusuran kami. Kenapa, Ruth? Rudy lagi berusaha. Aku nggak tahu lagi komunikasi sama siapa yang ada di dalam kaca itu. Oh my god, kenapa? Ada perempuan berdarah-darah dalam sini. Ada perempuan berdarah kata Rudy di dalam kaca. Ada sosok perempuan berdarah-darah di dalam sini. Jadi Di ini sini? semacam portal untuk ke tempat dia. Jadi ini cerminnya seperti cermin portal. Iya. Kamu lihat nggak sih tadi? Ini cerminnya tadi kayak semacam goyang. Cerminnya nggak goyang sama sekali. Kenapa? Kamu lihat apa? Apa yang kamu rasain? Kenapa? Kru aman? Ini ngerasain nggak serius? Ini kayak goyang. Apa sih? Nggak goyang, nggak ada yang goyang. Kenapa kamu rasa apa? Bilang. Ini kayak apa ya, gempa apa? Enggak, aku nggak ngerasa goyang sama sekali. Oke, jadi saya jelasin. Ada memang semacam ini perbuatan makhluk halus ya. Ini kayak mereka kayak semacam mengutuk gitulah. Jadi kayak yang mereka marah sama kita, ada satu tempat rasanya seperti digetar, digoncangkan gitu. Sebaiknya kita cepat-cepat keluar dari tempat ini. Kami pun bergegas meninggalkan ruangan ini dengan perasaan was-was akan makhluk astral yang semakin sering menunjukkan eksistensinya di lantai ini. Kenapa? Apa itu? Sebentar, itu apa ya? Kenapa, Rudy? Rudy! Bentar. Hati-hati, Rod! Rudy! Jangan lari! Kamu lihat apa? Kenapa? Awas! Tadi
Tadi ada seperti Apa? datang dekat sekali sama kita. Di mana dia? Kamu coba tangannya. Oke. Ini coba kamu mundur pelan-pelan. Coba mundur pelan-pelan ya. Tangannya boleh gini. Coba lagi mundur lagi. Boleh pakai tangan kanan nggak? Ya, boleh. Senyaman kamu aja. Gini. Oke, sebelah sini. Oke. Kamu rasain apa? Apa yang kamu rasain? Kayak yang tadi. Langsung ada kayak yang apa ya, kayak merinding gitu dari tanganku sampai ke dada aja. Tapi cuma tangan kanan doang. Kenapa? Kamu pegang kepala. Budi, kamu kasih tahu dulu baru aku pegang. Ada sosok perempuan menggantung Di mana? di sini. Yang tadi kamu pegang itu kepalanya. Kakinya di atas, menempel di dahan, dan bentuk kakinya aneh banget. Bentuk kakinya itu panjang ke dahan. Kakinya panjang dan dia kepalanya ke Kakinya bawah, panjang. jadi kayak gini. Iya, menggantung ke bawah. Oh my. Dia siapa, Ruth? Kenapa dia di sini? Dia menyeringai, dia ketawa lihat kamu. Oh. Dia ini sebenarnya udah lama banget di sini. Sudah sebentar dia mau ngomong sesuatu. Kenapa? 1960. Dari di sini sejak 1960. Dari tahun 60. Iya. Wow, dia udah lama banget di sini. Kayaknya dia ngerasa Dia merayap berhasil ke kan? atas. Di sana. Dia merayap Ini cepat pohonnya sekali. besar banget sih. Dia merayap itu kayak laba-laba naik ke atas. Rudi, ini tadi sosok yang kamu bilang kamu lihat dari atas tadi nggak? Yang ini tadi baru muncul waktu kita datang ke sini. Dia juga suka ngejalin warga sekitar nggak? Dia ini tipe yang jahil sih sebenarnya. Jadi dia itu sering kali menampakkan diri ke sekitar sini. Di sekitar area sini? Di sekitar area Ke sini warga khususnya. sekitar? Pernah nampak di atas pintu, matanya merah, giginya ada taringnya kanan kiri. Di sini ada beberapa makhluk. Ini makhluk-makhluk jahat. Jadi Maksudnya? ada beberapa makhluk yang mencelakakan seseorang. Dia menyakiti seseorang, kemudian orang tersebut diobati dan makhluk itu dibuang ke sini. Jadi dengan kata lain ini adalah tempat pembuangan jin-jin yang jahat yang pernah merasuki orang-orang. Kenapa dibuangnya ke sini ya, Ruth? Mungkin karena tempat ini sepi. Jadi ke sini dibuang. Rudi, sosok jin yang kamu bilang tadi seperti apa, Ruth? Ada banyak, kenapa kamu ke arah sana, Ruth? Apa? Sosoknya ini bermacam-macam. Ada banyak? Iya. Ada tinggi besar hitam. Ada juga yang bentuknya seperti anjing. Seperti anjing. Hewan gitu? Iya. Jadi dia masuk ke tubuh seseorang, kemudian orang tersebut jadi sakit-sakitan, bahkan kerasukan. Sampai benar-benar mengganggu ya? Maksudnya mengganggunya tuh membahayakan nyawa orang gitu? Betul. Ini memang bahaya yang seperti ini. Jadi si anjing itu, dia warnanya itu hitam, tingginya sebesar ini. Ya. Tingginya segini maksudnya, besarnya kurang lebih segini. Besar banget dong Ruth anjingnya. Bentuknya memang mirip anjing biasa sih pada umumnya, cuma perbedaannya satu. Matanya itu hitam semua. Dan liurnya menetes seperti anjing rabies. Saya di sini mau coba nih memanggil mereka mendekat. Jadi di sini boleh nggak lampu-lampu dimatiin dan saya minta kamera inframerah boleh?
Tim. Oh iya, jadi Ini aman nggak? ya saya coba supaya penonton di rumah, semoga ya kita beruntung itu masuk ke kamera. Oke, boleh? Aku nunggu di mana? Aku di sini. Dari sini. Oke, kita panggil dia. Rudi pun mencoba memperkuat sosok hitam dan seekor anjing yang berada di sekitar kami. Si anjing itu mulai mendekat dan yang si besar hitam ini makin mendekat. Oke. Ini si hitam besar ada di belakang saya, tepat di punggung saya. Ini dia. Ini. Ini dia ini. Ini. Hey. Ada yang megang punggung aku. Nggak apa-apa. Kita di sini datang baik-baik. Nah itu si anjing itu agak jauh dari kita. Ini yang dekat banget sama kita ini yang hitam besar. Oke. Oke, Mau lihat. Gimana ya? tenang. Tapi aku kepo. Nah ini dia si anjing sebelah Kalau sama si sini. anjing masih nggak apa-apa. Aku suka anjing. Coba tangan kamu. Rudi. Hai. Dia pergi ya? Udah saya suruh mundur lagi. Oke, mungkin boleh dinyalain lagi lampunya. Jadi tadi ada satu sosok yang besar di belakang kamu dan ada satu anjing di sini, berarti ada dua. Iya. Nah, sampai pusing kamu. Menurut kamu mana spot yang paling bisa dibilang paling bagus buat uji berani malam ini? Yang aktivitas makhluk gaibnya itu paling banyak gitu. Di lantai 2 rumah Lantai tadi. dua tadi. Oke, kalau gitu kita langsung aja balik lagi ke depan dan kita panggil pesertanya untuk melakukan uji berani. Yuk. Oke. Ya pemirsa, ini adalah peserta yang akan ikutan uji berani malam ini. Halo, namanya siapa? Nama aku Natasha. Natasha umurnya berapa? 22 tahun. 22 tahun. Dan kamu seorang mahasiswa atau sudah bekerja? Aku mahasiswa. Mahasiswa. Ya, Natasha, yakin udah siap ikutan uji berani malam ini? Insya Allah siap. Oke. Apa motivasi kamu? Karena sebelumnya kan aku belum pernah lihat makhluk halus ya. Dan aku pengen coba biar aku nextnya nanti kalau misalkan aku lihat aku berani. Gitu. Gak takut lagi. Oke. Gitu. Oke. Kalau gitu, Natasha, ini adalah titik lokasi uji berani kamu. Oke. Kami sudah siapkan lilin untuk membantu penerangan yang akan diletakkan di bawah, tidak perlu dipindah kemana-mana. Ada korek kalau nanti lilinnya mati, dan di sini ada lonceng. Lonceng ini gunanya adalah kalau kamu menyerah, kamu bunyikan lonceng itu dan kita bakalan cepat-cepat datang ke sini. Dan ada batas-batas yang nggak boleh kamu lewatin. Di sana ada kamera, jadi nanti kami pantau dari ruang kontrol. Jangan melewati batas kamera, nanti dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kamu nggak bisa diawasi. Oke, selamat beruji berani. Ayo, Boleh coba kayak gini aja ya? Ya, betul. Lilinnya di bawah, Kak. Ya, lilinnya di bawah. Oke. Kami tinggal ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia nangis kayaknya, Ruth.
Aduh, dia udah nangis lagi. Kali. Ya, nangis dia, Ruth. Belum apa-apa ya. Belum apa-apa. 5 menit pun belum ada. Dia belum diganggu sama sekali malah. Dia belum ngerasain apa-apa. Ya kalau kayak gini mah dia nggak fokus jadinya. Astagfirullahaladzim, Om, aku boleh udahan nggak di sini, Om? Udah, yuk, langsung aja kita jemput terus dia udah nggak kuat. Oke. Ya kalau gitu Om, kita langsung jemput. Yuk. Dengar suara aku. Dengar suara aku, Natasha. Iya, Natasha. Iya, kita datang ya. Aku boleh sendirian sekarang? Boleh. Nangin dulu. Nangin diri dulu. Aku pusing. Iya. Apa. Tadi kamu sempat ngeliat sesuatu atau dengar sesuatu nggak? Dengar Apa? suara Di mana? di bawah kayaknya, Kak. Kalau gitu lebih baik mendingan kita bawa kamu ke tempat yang aman buat kamu istirahat dan kamu bisa. Karena peserta mengalami ketakutan yang histeris, kami pun mencoba kembali uji berani dengan peserta yang lain. Halo, namanya siapa? Monik, Monik. Monik usianya berapa? 28, 28 tahun. Dan pekerjaannya kalau boleh tahu? mahasiswa. Mahasiswa, oke. Monik, apa motivasi kamu ikutan uji berani malam ini? Aku sebenarnya kan udah pernah ngelihat sosok kayak gitu. Oke. Dan terus juga aku tahu banget tempat ini karena memang ada beberapa temen juga kalau bilang tempat itu angker banget. Jadi sebelumnya memang udah pernah dengar ya? Ada temen, terus habis itu kan juga rumah aku kan gak terlalu jauh kan. Jadi pengen sekalian coba aja. Jadi lebih banyak ke penasarannya ya? Penasaran, ya. Kami sudah siapkan lilin untuk penerangan. Nanti akan diletakkan di bawah. Oke. Kemudian ada lonceng. Nanti kamu bunyikan lonceng kalau sekiranya kamu udah gak kuat atau pengen menyerah. Nanti kita bakalan datang ke sini. Oke, Kalau gitu kita tinggal. Oke, terima kasih, Kak. Semoga beruntung. Amin. Cing itu apa ya? Kelihatan lagi agak menggigil. Ada suara garuk-garuk di depan. Kayak garuk-garuk tembok gitu loh. Kayak gitu. Itu kamar yang depan, yang ada yang tadi kamu sempat masuk, tiba-tiba nari sendiri. Di sebelah kanan. Sebelah kanan. Yang tempat perempuan tadi nggak sih? Nah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Yang tempat perempuan tadi nggak sih? Nah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Astagfirullahaladzim, ada suara kayak dengkuran. Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Kak, nggak usah. La ilaha illallah kaget banget. Kuping aku. Kita semua di sini kaget. Kaget. Wasya kursi samawati wal ardi la yudihu wa la bismillahirrahmanirrahim. Ada suara kayak hihi gitu. Ada suara kayak hihi gitu. Di sebelah kanan. Kanan kiri tapi yang di ruangan sana. Itu ruangan yang ada suara nangis cewek. Hah? Ada suara di sebelah kiri.
kayak nangis. Suara jelas banget. Ada suara di sebelah kiri lagi cukup lama. Ada yang ngegaruk-garuk lagi di ruangan sebelah sana. Dia dari tadi udah megang Ini lonceng, kayak mau nyerah. Oh udah dilepas lagi loncengnya. Udah nggak jadi Ada yang nangis. Masing-masing ya. Masing-masing ya. Aku nggak ganggu. Suaranya double gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masing-masing ya, saya nggak ganggu. Ada kayak aktivitas gitu. Itu di sebelah sana, ruangan sana. Kita lupa kasih tahu ya. Dia main kata rambutnya. Dia nggak gerah kali ya. Dia karena katanya kan tadi dia pengap, jadi dia ngerasa gerah dan akhirnya rambutnya dikat. Ada suara gesekan. Kayak benda gitu. Pindah-pindah. Dalam Allahu Akbar. Suara jelas banget sebelah kiri. Jadi ada benda kayak jatuh, tapi bendanya kayak benda gede. Terus ada bom mati. Bom matinya nyengat. Terus ada suara sebelah kiri. Ada benda jatuh. Apa ya? Udah mau nyerah Ruth. Udah dipindahin loncengnya Ruth. Belum. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ada suara lagi di sebelah kiri. Jangan ganggu ya. Tolong banget. Masing-masing ya. Kamu di situ aja udah ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahasa Jerman artinya hati-hati. Baunya nyengat. Tadi gak ada. Dia akan. Allahu Akbar. Ada suara dari sebelah sana. Masing-masing jangan ganggu. Aku numpang tempatnya bentar aja. Kok bisa sampai dengerin kata-kata Kamu bahasa kalian Jerman kalau tadi? mau lihat aja dari situ. Dia Jangan nimbulin suara. tahu nggak kalau Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu la ilaha illallah. Ada yang pokoknya ada kayak aktivitas sebelah sana. Allahu Akbar. Ada yang suara lagi sebelah kiri lagi tapi kayak cewek gitu. Gitu. Ada yang nyuruh ketawa aja. Ada suara ketawa. Allahu Akbar. Shh. Jangan ganggu. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada suara lagi sebelah kiri. Allahu Akbar. Dia udah mulai Nih, panik banget deh dia. Ada kita suara di depan, terkaget-kaget Kaget juga ya. karena suara. Ini suara jelas banget. Gitu. Ada suara ketawa. Kayak mereka seneng nih gangguin dia. Ada suara ketawa. Ini bukan sekadar gangguin tapi lebih Kayak dia- bentuk ancaman sih. Itu sebelah kanan. Ruth, kalau dilihat nih peserta ini Ketawa sebelah kiri. udah lumayan berani ya Ruth untuk melakukan uji berani malam ini.
Dan kayaknya sih kalau aku lihat dia udah banyak ngerasain gangguan dan aktivitas-aktivitas makhluk gaib di sana. Iya. Dan menurut aku mendingan kita langsung jemput dia aja deh. Boleh, yuk. Yuk. Monik. Ya. Wow. Monik, luar biasa kamu sudah membuktikan Gimana, Kak? keberanian kamu malam ini. Oke. Dengan uji berani ini kamu benar-benar nggak menyerah, nggak membunyikan lonceng walaupun tadi aku lihat kamu udah pegang, udah mau nyerah, tapi kamu memilih untuk terus ngelakuin uji berani ini sampai akhirnya selesai. Kita datang ke sini duluan karena kita udah nggak tega ngeliatin kamu tadi diganggu terus. Soalnya suaranya tuh Gimana? lebih ke kiri, Iya. terus tiba-tiba nanti ada di kanan sama di sana. Tapi lebih dominan sebelah sini. Terus ada kayak bunyi gitu loh. Terus ada kayak bunyi benda jatuh. Monik, kamu sudah membuktikan keberanian kamu di uji berani malam ini. Sekarang waktunya kita bawa kamu ke tempat yang aman supaya kamu bisa istirahat. Ya, pemirsa, malam ini kita sudah melakukan penelusuran dan juga uji berani. Ya, bisa dibilang cukup membuktikan bahwa rumah yang sudah terbengkalai lama ini dan dulunya ditinggalin oleh orang-orang Jerman memang mencekam dan angker tentunya. Pemirsa, saksikan terus penelusuran kita yang pastinya bakal bikin kalian semua deg-degan. Hanya di GTV.